Oke, masih di hari yang sama gitu, kebetulan ada masuk lagi jam tangan dengan tipe yang sama yang di konten sebelumnya. Sebelum ini tuh sudah saya terangkan ya. Gitu, ini onderdilnya yang seperti ini gitu, yang hancur total gitu. Coba kita ginikan dulu. Aku cari yang agak lebih besar aja, yang tak bocor service. Ini nanti nggak tahu tak ganti mesin atau seperti apa itu. Pokoknya kalau manut ya enak gitu. Kita di hari yang sama ini kita kita menyervis jam yang sama juga gitu. Nah gitu. Oke, untuk karena masih di hari yang sama, pikiran kita itu masih terpusat di tema yang sama. Nah, gitu, karena di hari yang sama kita masih berpusat di tema yang sama. Di konten sebelumnya tak terangin gitu mirisnya dunia pendidikan gitu, yang kebanyakan atau mayoritas guru ini mengajarkan salah satu mata pelajaran yang tentunya tidak ada di bidangnya, yaitu seksologi ya gitu. Seksologi, paham kan? Itu berarti ada unsur apanya? Psikologi ya, seksologi ada unsur psikologi. Nah, kalau misalkan seksologi ini dilakukan di arena yang pas, ini juga bocor ya, maka itu dinamakan seksologi normal. Kalau tidak pas berarti sama dengan itu ilmu seksologi yang abnormal atau seksologi yang menyimpang. Nah, gitu. Contohnya adalah seorang wali kelas atau guru sekolah mencabuli siswinya, atau seorang kiai mencabuli santrinya. Nah, gitu dilakukan oleh oknum pendidikan yang memiliki ilmu pengetahuan gitu. Padahal yang membedakan antara manusia dan binatang adalah cara berpikirnya. Nah, gitu. Binatang juga memiliki ilmu pengetahuan, bukan kamu aja, binatang juga memiliki ilmu pengetahuan gitu. Kalau orang-orang ini kalau misalkan di di ranah publik nggak ada kurangnya, mereka bisa mengontrol semua orang, bahkan bisa itu di mata orang-orang ini adalah orang-orang terhormat. Ini seorang guru adalah orang-orang terhormat, seorang guru ngaji juga orang-orang terhormat di kalangan masyarakat. Namun setelah bobroknya itu terlihat, maka sudah lagi tidak ada kata hormat gitu. Dampak, kita membahas dampaknya dulu gitu. Sekarang juga di era teknologi seperti ini, di zaman serba teknologi digitalisasi seperti ini mati juga ini guys. Ada yang namanya open BO. Jadi yang dijajakan ini bukan sekedar produk dagangan saja, namun juga produk tertentu. Nah, gitu, produk tertentu. Produk apa enaknya open BO itu produk bawaan. Nah, produk jasa ya, itu lebih pasnya itu jasa open BO itu jasa. Menjual jasa maksudnya itu ke
Kalau dalam ilmu ekonomi itu maksudnya adalah menjajakan jasa pijat. Nah, kalau yang plus ya itu ya berarti sama, tidak mau hidup guys. Oke, kita bongkar dulu. Open BO ini secara agama itu adalah gimana ya, tindakan yang melanggar hukum. Open BO itu tindakan yang melanggar hukum. Makanya ada salah satu seniman yang pengguna jasa Open BO ini adalah mengungkapkan dia adalah seorang pahlawan. Puisinya, bait-bait puisinya itu seperti ini. Lonteku, terima kasih ya gitu atas pertolonganmu di malam itu. Nah, itu enggak saya syairkan, bait-baitnya tidak saya syairkan. Seniman kan ada yang itu cari sendiri. Lonteku, terima kasih atas pertolonganmu di malam itu. Nah, gitu. Seorang pahlawan itu sebenarnya itu. Namun orang-orang tidak bisa mengetahuinya, gitu. Tidak bisa melihatnya bahwa dia adalah seorang pahlawan. Jadi hanya orang-orang tertentu dari kacamata seniman ini, mereka adalah pahlawan. Kalau di mata orang-orang yang mulia, yang mulia, yang lebih suci, itu yaitu adalah orang-orang bermartabat, itu mereka adalah penyakit atau hama, sering dirazia. Kalau dari mata seniman ini gitu, dia adalah profesinya adalah profesi sebagai pahlawan. Karena adanya ini kemungkinan putri-putri Anda nggak menjadi sasaran, nah gitu. Namun ini juga penyakit bagi ibu-ibu, karena suaminya yang suka jajan kayak gitu ya, itu penyakit bagi ibu-ibu ini rasanya. Namun kalau bagi orang tua ya dikatakan tidak penyakit, karena yang tadinya putrinya akan jadi korban malah nggak jadi korban karena sudah terwakili oleh jasa Puril double job. Aku mengatakan Puril itu kata-kata bagus, jadi kata product relation. Namun karena Puril ini sudah dimanfaatkan oleh para product relation ini, penghubung produk antara perusahaan, sebenarnya itu perusahaannya seperti itu. Jadi dia mengandalkan segala cara. Namun jadi image di masyarakat Puril ini adalah pekerjaan yang tidak bagus, sehingga seperti itu. Sebenarnya itu pekerjaan yang bagus, product relation. Itu bahasa bagusnya seperti itu, aku bahasa halusnya, karena aku menilai dia adalah pahlawan gitu. Kenapa enggak Open BO saja, malah mencaburi murid atau santrinya seperti itu. Itu konsepnya sama seperti emosi sesaat. Nah, itu emosi sesaat. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan hukum atau mengeluarkan apa, itu jangan keadaan emosi, berpikir terlebih dahulu gitu. Mengeluarkan emosi itu berpikir terlebih dahulu ya. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, seandainya saya tidak emosi atau seandainya saya tidak memiliki hasrat ke santri saya, maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, gitu. Hal ini tidak akan terjadi. Menyesal di belakang itu tiada guna.
Tapi rata-rata penyesalannya di belakang, nggak ada penyesalan di depan. Menyesal dulu langsung melakukan itu nggak ada, jarang ada, tapi jarang seperti itu. Kasus pencabulan ini tadi kemarin aku bilang ada seorang itu guru ngaji yang dulu gencar memerangi maksiat seperti miras, PSK dan lain-lain, tapi endingnya mencabuli beberapa santrinya gitu. Karena sekali lagi watak lelaki itu memiliki yang namanya hewan. Kalau dalam ilmu tasawuf itu dinamakan nafsu hayawan, juga ada gitu. Sifat alami itu, sifat liarnya dapat. Nah, itu yang kebanyakan melakukan itu di umur puber itu ada puber pertama dan puber kedua, nah, gitu. Biasanya seperti itu. Kalau tidak di umur puber mereka normal saja, gencar gitu. Namun setelah di puber pertama itu kan masih ABG ya, puber kedua itu baru errornya nanti dapat. Sebenarnya seperti itu, konsletnya dapat memanfaatkan itu. Kalau di Jepang itu ada yang namanya robot seks, itu sudah dikembangkan ya. Terus seks toys atau boneka seks itu juga ada, seks mainan seks itu juga banyak diproduksi. Juga memiliki dampak negatif, populasi di Jepang semakin turun. Nah, semakin turun populasi penduduk Jepang ini turun gara-gara apa ya, salah satunya itu, faktornya banyak gitu. Kalau misalkan pemerintah melegalkan ini ya gitu, ya nanti masyarakat Indonesia populasinya turun. Kalau kita meniru Jepang ya itu, tapi kalau kita meniru Cina populasinya banyak tapi masyarakatnya dominan, masyarakatnya besar, masyarakatnya dominan produktif gitu. Jadi keberadaan para product relation ini atau puril yang double job ini tuh sebenarnya sangat membantu. Bisa dikatakan dia adalah seorang pahlawan. Nah, lalu cara apa yang kita tiru? Namun ini ada resikonya. Dia puril ini adalah penyebar HIV yang paling banyak, menyumbang. Nah, gitu, penyakit. Nah, itu penyakit. Kalau dokter itu menyebutnya penyakit. Masyarakat juga penyakit. Penyebar HIV terbesar kalau kita meniru barat ini sudah mencampur, sebenarnya sudah campur. Negara kita ini sudah campur. Itu dia melegalkan ya, pergaulan bebas atau seksologi ini di pergaulan bebas dengan yang penting asal tidak hamil. Nah, gitu. Asal tidak hamil, jadi setiap bepergian orang-orang di sana itu wajib memiliki yang namanya pengaman atau kondom, nah, gitu, atau sutra, terserah gitu. Karena itu sudah kemajuan zaman atau misalkan kebutuhan pribadi yang nggak bisa ditolak, nah, gitu. Kalau kita menghalangi itu dengan cara ceramah itu haram begini gitu, itu tidak bisa. Kadang yang bicara seperti ini suatu saat juga akan melakukan hal yang seperti itu. Itu contohnya yang sudah saya sebutkan itu, di beritanya ada, bisa googling saja, itu seperti itu. Kalau kita mengasih putri ya, jadi yang menjadi korban adalah selalu wanita, bukan pria.
Namun yang jadi pria ya ada, dalam keadaan rumah tangga jadi korban pria ada juga. Itu kalau kita meniru barat ya, putri-putrinya ini diwajibkan membawa yang namanya kondom seperti itu, yang pengaman sehingga tidak hamil seperti itu. Kalau di timur ini ada seperti itu, tidak bagus ya, tidak bagus. Tapi sebentar, ini tak taruh ini dulu. Tapi malah sekali kasus viral dan itu mencoreng banget nama pendidikannya. Gitu. Kok mati nih guys? Jadi hal seperti itu kalau kita benar-benar untuk menghilangkannya itu susah. Jadi alternatif yang terbaik untuk apa itu sekedar menguranginya itu nyanyi apa? Nah, tadi alternatifnya seperti itu. Namun setiap alternatif itu ada resiko. Melegalkan jasa open BO, nah gitu. Melegalkan jasa open BO. Namun ini juga open BO ini juga bahaya juga. Untuk kemarin ada yang berita itu juga nggak bagus karena yang langganan adalah kalau orang-orang punya uang nggak masalah, kalau orang nggak punya uang dia tidak mau jasa open BO. Atau melegalkan sektois. Sektois ini termasuk alat-alat bantu seksual seperti boneka, robot atau alat-alat lainnya gitu. Alternatif yang sederhana seperti itu. Namun itu nanti akan memiliki dampak untuk yang apa itu sektois ini, nah gitu. Kalau cuma mainan seperti itu, seperti boneka saja atau dan lain-lain, tingkat kenyamanan customer juga tidak banyak. Kalau misalkan dibuatkan robot yang apa itu basicnya Android atau apa yang bisa merespon dengan teknologi AI ya, memiliki kecerdasan buatan, sehingga nanti para penggunanya merasa nyaman, akhirnya nyaman tidak menikah dan terjadi penurunan jumlah penduduk, akhirnya seperti itu. Kalau jasa open BO nanti ya seperti itu, penyebaran AIDS atau HIV ini semakin marak. Nah itu ada resikonya. Nah, untuk mengatasinya ya, meredamkan itu. Kalau kita hanya sebatas gencar dihukum dikebiri, ya itu perlu juga. Namun kalau kita memberikan kebiri atau apa itu ya ada alternatif lain supaya tidak mengarah ke hukum ini ya gitu. Yaitu tadi 3 cara itu, atau melegalkan pergaulan bebas namun dengan pengaman seperti itu. Namun ada dampaknya juga. Hal itu ada dampaknya. Ini tak masukin sini dulu.
dari mengasih hukuman juga mengasih solusi. Kalau hanya warning, hal tersebut akan dikebiri, yaitu wajib, memang harus dikebiri dan lain-lain, itu untuk menghentikan, untuk menghambat proses seperti itu. Namun dikasih alternatif juga, kasih alternatif. Nah itu seperti tadi ya, ada beberapa cara, sektois, open BO, atau pergaulan kickbass, atau ada lebih cara yang lebih halus lagi ya gitu. Jadi wajib dikebiri namun wajib dilarang, namun dikasih alternatif atau solusi. Nah gitu. Karena orang kalau misalkan itu ada yang kepingin menikah dan tidak, kan juga itu pilihan individu, namanya juga masyarakat banyak gitu. Dikasih alternatifnya dulu, kalau masih dilanggar nah gitu, seperti yang kasus di Manado atau di mana itu tidak terulang lagi, ada rambu-rambunya seperti itu ya, dilarang ya dikasih solusi, karena itu sifat, bagian dari sifat alami manusia gitu. Agar kejadian-kejadian itu tidak merugikan kita. Oh, baterainya hilang guys, baterainya hilang. Gak bisa ya, tinggal seperti ini saja. Normal, nggak ada kendala ya. Yang sudah apa itu parah seperti itu
Nah, ini pentingnya yang punya anak wanita, ya, saran saya itu dikasih ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, gitu. Kalau misalkan kita didoktrin oleh seorang untuk misalkan guru itu untuk patuh beneran kayak gitu, namun ada rambu-rambunya gitu, ada rambu-rambu gitu yang boleh ditolak. Jadi nggak sefanatik itu patuhnya, nggak boleh sefanatik itu, seperti itu. Waktu teman-teman ini saya menemui secara langsung juga banyak, namun dia hanya memberikan kode, dan dari ucapan itu saya tahu, karena aku belajar ilmu psikologi, langsung tahu karakter aslinya itu nggak jauh beda dengan saya sebagai seorang laki-laki gitu. Laki-laki yang memiliki sifat-sifat hayawan ini, ya, sifat-sifat serigala gitu, mangsa, kayak seperti itu. Penanggulangannya sebagai untuk orang tua yang memiliki anak perempuan terutama, ya, itu dikasih pengertian dasar tentang itu, tentang perbuatan seperti itu. Kalau kita didoktrin atau dipaksa dengan cara apapun, tidak boleh. Itu kata-katanya dirangkai sendiri yang enak bagaimana gitu. Tanamkan ke alam bawah sadar mereka, supaya hal-hal seperti itu adalah hal yang wajib perlu dihindari, seperti itu. Alternatif untuk orang tua, alternatif untuk negara itu, nah, gitu. Kalau untuk negara, saya bukan negarawan, cuma ya hanya bisa ngomong, didengarkan enggak apa-apa gitu ya. Seperti itu tadi, ada 3 cara, ada beberapa caranya itu seperti itu, karena itu untuk masa. Kalau untuk pribadi ya seperti itu gitu. Tanamkan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, tanamkan ke dalam bawah sadarnya. Nah, untuk bawah sadar ini, mempengaruhi bawah sadar kepada anak itu bisa mempraktekkan konten saya sebelumnya, di judulnya yang mana aku nggak tahu, itu bisa cari sendiri ya, gitu. Tidak jelaskan di konten saya itu adalah menanamkan ke alam bawah sadar. Itu sudah tahu. Nah, ini udah bisa ya. Seperti ini. Waduh, ini ada yang patah guys, pantesan ini. Wah, ini yang patah resistornya tadi bisa ya. Bisa nggak ini? Ini, oh masih bisa guys. Oh masih bisa. Jadi tidak ada kendala ya. Meskipun patah ini bagian dari resistor, itu jamnya itu masih tidak ada kendala ya, tidak ada kendala. Jam ini tidak ada kendala. Nah, gitu. Ini fungsinya untuk apa? Coba nanti tak cek lampunya, atau kita bisa cari ini guys. Kasih pengganjal ini sebenarnya bisa di tadi, tapi aku enggak bisa, soal diameter badannya. Kalau misalkan perumahan tak rubah, diameter badannya kecil, itu nanti malah nyelewah. Alternatifnya harus dikasih ini aja, pengganjal atau kotek ganjel ini ya, seperti itu. Sejauh ini kita sudah belajar mekanisme logika, namun ini
penerapan di dalam dunia. Oke. Nah ini mati lagi ini ya. Ini mati lagi. Kita coba cek lagi. Kita bersihkan lagi. Nah, berarti yang perlu kita perhatikan di sini, kita harus menjemurnya, menjemur apa itu? Ini ada tanda gunungnya ya. Menjemur papan PCB tadi ke mana ini? Ke sinar matahari. Kalau misalkan masih mati-mati terus kayak gini, perlu dijemur ya. PCB-nya itu perlu dijemur. Seperti itu. Solusinya itu seperti itu guys. Nah gitu, ini langsung saja tak pasang saja langsung. Nah seperti ini ya. Itu nanti kalau misalkan mati lagi ya, teman-teman bisa mencoba menjemurnya di bawah sinar matahari. Namun jangan di suhu yang sekitar apa, yang sedang-sedang saja lah. Perkirakan sendiri suhunya atau yang sedang-sedang saja, jangan terlalu panas, nanti malah merusak. Kalau mas ini meskipun ini patah, ini enggak beresiko ya. Fungsinya untuk apa itu? Oh itu bunyi tit SNS gitu. Itu fungsinya untuk alarm, tapi untuk jam tangannya ini tidak ngaruh sih. Tidak usah, tidak apa-apa. Itu fungsinya restart untuk bunyi ya, alarm titit. Nah itu. Kalau untuk lampu ya mungkin lampu bisa jadi guys, kita cek dulu. Nah kita untuk bunyikan SS nya dulu. Lampu light off, kemungkinan untuk lampu ya, tadi untuk lampu. Ini alarm. Ini apa hidup semua ya? Nah seperti ini. Itu menghidupkan jam tangan yang mati parah, rusak parah seperti tadi. Kalau dia belum apa itu, belum hancur papan PCB-nya, ondel-ondelnya itu meskipun ada yang patah beberapa seperti ini, udah ngaruh ya. Ini patahnya ini adalah jenis resistor. Yang tahu seperti ini itu adalah orang-orang sound system, itu biasanya tahu fungsinya itu apa, atau orang-orang elektronik gitu. Namun orang elektronik belum tentu juga nyervis jam tangan. Nah, gitu, bidangnya beda ya. Nah seperti ini alarm juga ada. Ini lengkap tanpa terjadi putus angka dan lain-lain. Udah normal semua ya guys ya. Kalau mati kayak gini kan terjadi mati lagi, itu harus dibongkar semua dan dijemur di bawah sinar matahari. Ini agak mendung ya di sini. Jadi tidak bisa tak praktekkan sendiri, namun teman-teman bisa praktekkan di rumah. Oke, nanti ya, tentu nanti channel Jendela Wali.